adik-adik, apa kabarnya? Wah, luar biasa. Yes. Ya, kita akan beribadah sekolah minggu kembali di dalam layanan YouTube ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau memuji Tuhan dan bergembira bagi nama Tuhan. Ayo adik-adik semangat. Kita mau nyanyikan pujian, hari ini harinya Tuhan. Semuanya bertepuk tangan. Ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi kita akan pujian ini. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukari. Hari siapa? Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita bertepuk tangan. Iya. Mari kita melipat tangan kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur hari ini kami bersama dalam ibadah sekolah minggu. Berkatilah Tuhan anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Tuhan menolong mereka supaya mereka tetap menikmati ibadah bersama-sama. Dan berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita mau memuji Tuhan, bergembira bersama-sama. Ayo Karista undang kita berdiri, kita mau memuji Tuhan dan bergembira. Yesus pokok dan kitalah caranya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Ya, masih tetap semangat. Kita terus memuji Tuhan. Kita mau katakan tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Kita mau bergerak
berolahraga, bersukacita, memuji nama Tuhan. Biasa semuanya, Karistal percaya semangat pasti bergoyang, ya kan? Sudah berkeringat? Sudah, silakan duduk, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita nyanyikan baca kitab suci. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau apa? Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, yang mengasihi kami, yang sangat sayang dengan kami. Hari ini kami akan melihat, bahkan kami akan belajar dari tokoh-tokoh Alkitab, cerita firman Tuhan. Mohon Tuhan agar kami mengerti dan kami dapat melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sudah gak sabar kan mau melihat cerita sekolah minggu yang akan kita lihat melalui layar dari YouTube kita ataupun handphone ataupun TV kita. Tapi jangan lupa siapkan Alkitabnya, oke? Oke, kita akan menyaksikan atau melihat cerita sekolah minggu. Dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Ada hari raya orang Yahudi. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta,
orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga, sembuhlah orang itu dan berjalan. Lalu ia mengangkat tilamnya, tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Akan tetapi ia menjawab mereka, Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Wah, luar biasa cerita firman Tuhan kita. Kita tadi sudah menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus membuat mukjizat, ya. Orang lumpuh bisa disembuhkan. Di mana? Di Sungai Betesda. Yaitu karena apa adik-adik? Karena apa ayo? Ya karena orang itu taat. Dia mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Apa yang murid-murid Tuhan Yesus katakan. Nah, dia dikatakan A, dia kerjakannya A. Nah teman-teman, adik-adik yang ada di rumah, kita harus taat. Taat akan firman Tuhan, taat kepada kedua orang tua kita. Terus yang kedua, kita harus dengar-dengaran. Gurunya bilang apa, disuruh ngerjakan apa di rumah harus kita kerjakan. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa mencapai nilai yang baik. Supaya kita terus ditolong oleh Tuhan. Yang ketiga, jangan lupa bersyukur. Orang lumpuh itu ditolong oleh Tuhan. Lalu dia bersyukur, dia memuji nama Tuhan dan dia memberitakan bahwa dia bisa sembuh karena Tuhan Yesus. Ingat 3 hal ini, taat, lalu dengar-dengaran dan bersyukur selalu. Amin ya, amin. Mari saya undang, Kak Karista undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau mengakhiri ibadah kita dengan menaikkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di minggu depan. Selamat hari Minggu.